Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik? Baik dong. Kita part 2 ya. Part 2 oke. Menakar isi kepala anak-anak Gen Z. Wih. Kalian kan anak Gen Z ya? Anak Iya, Gen Z Genset ya. tengah ya. Belum masuk akhir tengah gitu kan. Jadi Pap tuh pengen ya menakar aja isi kepalanya anak Gen Z gitu. Ini kan ya walaupun tidak mewakili semua kalangan Gen Z tertentu ya, tapi kalian kan sebagai anak Gen Z aja gitu kan. Ya. Mewakili, ya kalau nggak mewakili Gen Z kebanyakan, mewakili diri kalian sendiri aja gitu sebagai anak Gen Z. Gitu. Gimana? Anak Gen Z itu kan ya sebenarnya sama sih, Gen X, Gen Y sama Gen Z kan sekarang di zamannya, kalau kalian lahir dengan teknologi kekinian, besar sampai sekarang beserta dengan teknologi kekinian, ya orang tuanya juga sama, masih mengalami itu gitu kan. Nah, gimana sikap kalian terhadap perkembangan zaman teknologi gitu? Gimana? Siapa dulu? Haikal dulu. Ya udah, Yang ngerti Gimana, Kak? dulu. tanggapan Kak buat perkembangannya. Pesat. Ya. Pesat banget. Sikap kalian bagaimana? Sikap Iya, menanggapinya gitu. sikap kalian terhadap Oh. perkembangan teknologi ini. Ya buat Kan hidupnya bersamaan nih, dengan besarnya bersamaan dengan teknologi gitu loh. Dengan kehadiran teknologi. Kalau Pap kan baru akhir-akhir ini aja gitu loh. Ya walaupun dari tahun sebelumnya kan teknologi masih kuno gitu kan. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi 4.0 ya, industri sekarang, gimana gitu kalian, sikap kalian itu gimana gitu? Acuh, apa harus benar-benar memahaminya atau gimana? ini apa? Kalau dari Kakak tuh kita harus bisa manfaatin teknologinya. Terus harus bisa jadi pengendali. Jangan dikendalikan. Udah, itu dong sih. Jadi pengendali. Kalau Adek? Yang pertama, gunakan teknologi dengan bijak. Contohnya apa? Contohnya Gimana contohnya? make misal teknologi atau media sosial buat hal-hal yang produktif atau positif. Jangan dipakai buat bisa ngehack atau nyindir orang gitu, sesuatu yang negatif. Bisa juga dengan jualan tapi nipu, ya gitu. Tapi kan nge-hack juga bagian dari perkembangan zaman. Iya. Atau perkembangan zaman kehidupan. Kalau nggak ada hack, nggak ada bad boy-nya ya gitu ya. Sisi buruknya, orang nggak akan tetap terus memperbaiki yang sisi baiknya gitu, mencari tahu untuk memperbaiki itu gitu. Gimana coba tanggapannya gitu? Ya udah, berarti hacker ada aja. Terus Adek yang mana Adek? Yang mana yang bijak? Wih, seberapa bijaknya Adek coba? Seberapa bijaknya? Gimana dengan kesehariannya Adek coba? Seberapa bijaknya? Adek main game tuh berapa jam sehari main gadget? Nggak tahu. Nggak tahu. Baca buku nggak? Baca waktu itu. Sekarang? Sekarang enggak sih. Biasanya Ais belum tidur bacanya waktu itu. Baca buku. Banyak main gadget ya kan? Itu tolak banget dong sama statement Adek, pernyataan Adek. Iya kan? Secara umum gitu. Iya, secara umum aja. Jadi gimana hidup berdampingan dengan teknologi perkembangan zaman? Ya itu. Banyak buruknya apa banyak menurut kalian? Tergantung orang ya. Banyak buruk. Banyak buruknya? Ya. Contohnya apa? Gimana contohnya? Kayak yang ada sebutin tadi, hoax itu kan salah satunya. Kayak orang
udah nyampein apa yang benar gitu, terus disalahartiin, dipindah haluan gitu. Dia pelintir. Ya Kayak gitu itu sih. Nah, kan terus karena kebanyakan data itu kan digital, jadi bisa diotak-atik lah. Kita akhirnya pada susah gitu kan dari sumber terpercaya. terutama orang-orang yang udah berumur gitu kan. Kan gak ngerti gitu kan, asal percaya aja. Ya udah bisa aja kena gitu penipuan atau berita hoax. Dan memang itu kadang menjadi salah satu golongan tertentu ya. Goalsnya memang gitu loh. Karena persentase masyarakat Indonesia yang berpendidikan kan masih kecil gitu ya, masih rendah gitu loh. Memang nyaranya ke situ gitu, memang untuk kadang-kadang memperkuat posisi juga ya kan. Biarin aja orang-orang nggak tahu gitu kan, dia main aman di atasnya gitu. Gitu. Nah, dengan kemajuan teknologi sekarang, gimana menurut kalian ke dunia pendidikannya gitu? Apa maksudnya? Iya, gimana? Sikap. Apa menjadi orang jadi banyak main shortcut gitu kan? Jangan pintas aja, belajarnya jadi gampang lah, nanti dibantu teknologi segala macem. Gimana menurut kalian? Apa tetap harus Iya. belajar manual atau gimana? Baik lagi tergantung orangnya. Ada orang yang ya udahlah, kalau misal disuruh bikin tugas, terutama yang bikin teks gitu, pasti gampang lah, suruh aja buat kasih tahu paragrafnya berapa tentang apa, buatin judulnya juga apa, gampang. Tapi ada juga orang yang belajarnya pakai AI juga gitu, dibuatin bagian-bagiannya, nanti dia bisa aja diajarkan dibuatin per babnya, dia cari lagi ke misal internet atau di AI lagi, dibuatin rangkumannya gitu. Nanti bisa dibuat soal. Kayak Ari kan belajarnya itu rangkumannya apa aja nih, pelajaran tentang ekonomi misal, buatin babnya, terus ada tanya-tanya kayak gitu. Nanti di akhir pasti AI selalu selalu suruh dia buat 10 soal tingkat menengah kuis. Nanti jawabannya di akhir sekalian koreksi jawaban adek. Ya gitu adek kalau belajar. Kadang dapat nilainya 80-an, 90-an. Berarti lebih, kalau kayak gitu ketergantungan nggak jadinya? Enggak juga sih. Ya juga. Kalau ada buku, ya belajar dulu di buku, nanti suruh buat soal dia. Atau kembali ke pernyataan kakak tadi itu. Apa tadi pernyataannya? Apa? Lupa lagi tadi. Itu apa? Beradaptasi. Apa? Beradaptasi. Rotasi atau pemanfaatan gitu. Iya. Jadi pengendali. Oh iya, pengendali kita yang mengendalikan teknologi gitu kan. Jangan teknologi mengendalikan kita. Ibaratnya kan masalah pembatasan diri aja kan. Kesadaran diri, pembatasan gitu loh. Nah, kakak belum jawab tadi yang tadi yang pertanyaan ke adek ya. Kalau pendidikan kakak nggak terlalu bisa mastiin jawaban kakak, karena kan mungkin ya kalau secara awam aja gitu lihat penyebaran teknologi di Indonesia itu kan nggak merata. Mungkin yang pusat dapat ini, yang di pelosok nggak dapat gitu. Jadi kan nggak tahu juga gitu pemanfaatannya atau penerapannya gimana gitu kan. Mungkin orang-orang atau data yang ada kan pasti data pusat gitu, maksudnya sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan yang memang udah nerapin teknologi. Kita kan belum lihat dari pelosok gimana gitu. Tapi ya kalau emang ditanya buat penerapan teknologi di pendidikan sih bagus, maksudnya apa yang kita pelajari itu jadi lebih luas gitu, nggak terbatas di buku aja gitu kan. Bahkan sekarang anak-anak sekarang yang cenderung lebih malas baca, lebih asik dia dapat informasi mungkin dari denger atau lihat video. Terus juga kan ada teknik video yang namanya hook. Nah itu kan ada kayak mungkin sepenggal kalimat atau seklip gambar atau video yang bikin si penonton penasaran. Akhirnya di searching, ya udah itu makin kesana
kalau orangnya bijak ya dia searching terus cari tahu. Seenggaknya kalau orang-orang sampai searching aja, cukup searching juga itu udah cukup. Penasaran. Ya maksudnya relasinya ke pembelajaran atau studi sehari-hari kakak gitu. Kebanyakan tadi kayak tadi adek tetap dia menggabungkan antara monolog ya, analog Iya, dengan dua-duanya digabungin. Kalau kakak gimana? Kalau kakak Apa ketergantungan banget dengan teknologi itu gitu, atau tetap masih menggunakan intuisi, imajinasi kakak gitu? Tidak ketergantungan banget gitu sama teknologi, atau memang itu sudah menjadi bagian besarnya desain komunikasi visual kakak gitu? Itu gimana? persentasenya 60 IT ketergantungan gitu, 40 sosial. Oh, sosial. Ya, kalau lebih cepat belajar dari orang-orang ketimbang belajar sendiri. Oh, gitu. Karena orang kayaknya orang kakak tuh tipenya yang belajar harus ada coachnya gitu, ada pendampingnya. Soalnya bingung kalau mau belajar sendiri tuh bingung mulai dari mananya. Harus ada arahan. Kan banyak itu YouTube. tutorial ya YouTube. Tapi kan nggak bisa nanya. Oh, nggak bisa nanya ya? Nggak bisa nanya. Ya nggak bisa direct in ya, Mbak ya? Iya, nggak bisa dua Bisa arah. langsung ya, nggak bisa menyela gitu. Nah itu yang tadi teknologi ya. Terus masalah interaksi sosial gimana coba? Maksudnya? Iya, interaksi sosial. Ini orang ya dengan kemajuan dan bahkan kenyamanan dengan teknologi sekarang, dengan kemajuan teknologi sekarang, orang merasa nyaman sendiri gitu loh. Karena sudah terpenuhi semua kan. Di rumahnya apa yang dia pengen, makan, nggak perlu keluar, dianterin. Ya kalau yang berkesennya nyari lagu segala macam, dia bisa searching di internet segala macam kan, nonton film-film sekarang udah banyak online, nggak perlu ke bioskop misalnya ya. Gitu. Terus itu kan menggerus interaksi atau nilai-nilai interaksi sosial kan. Nah, kalian bagian yang mana? Apa tetap berinteraksi atau malah ikut mengiyakan bahwa memang zamannya begini teknologi? Kombinasi. Gimana? Coba ceritakan gimana itu? Dua-duanya sih. Kadang di rumah aja gitu enak, diem aja di rumah, main HP, main game, main YouTube. Kadang juga keluar, kayak main sama temen gitu, ke situ. Yang penting kan gerak. Iya, terus masih ada interaksi sosialnya. Kan dari yang dipelajari sosiologi, interaksi sosial itu syaratnya ada 2. Kontak, apa teh, komunikasi sama kontak sosial. Kontak itu juga terbagi lagi menjadi 2. Kontak langsung, kontak tidak langsung. Kontak langsung tuh kayak jabat tangan. Jabat tangan. Jabat Ya, tatap tangan. muka. Iya, tatap muka. Senyum juga itu. Salam. Kalau misalnya tidak langsung itu misal melalui orang ketiga gitu. Gimana? Sampai Iya, sampein gitu. Kayak nganter surat gitu. Terus komunikasi. Komunikasi juga ada 2 kalau nggak salah. Komunikasi langsung sama tidak langsung. Langsung tuh kayak gini, ngobrol. Kalau nggak langsung kayak misal lewat pesan WA gitu. Itu. Kalau misalnya syarat itu 2 udah terjadi, udah terpenuhi, ya udah interaksi sosial terjadi. Jadi berarti udah itu interaksi sosial. Kalau nggak keduanya ya udah berarti enggak. Ada yang memilih kombinasi gitu? Iya. Yakin? Yakin lah. Coba ya. main kemana? Ini rumah teman ya? Ya itu nginep rumah teman. Kakak gimana? Nongkrong. Jelas Dominan mana? dominan langsung Interaksi Iya. ketimbang keluar ya? online. Kombinasi lah.
kombinasi mah gak enak atau Kan seru ngobrol di WA. lah gak ekspresif. Ya kenapa coba lu ceritain? Tuh. Kenapa kakak lebih memilih yang tidak mengiyakan tadi ya kenyamanan teknologi orang akhirnya berdiam diri di rumah aja gitu? Ya kan karena dasarnya emang manusia itu makhluk sosial, harus ada interaksi. Ya nggak bisa kalau kita ketergantungan atau sebatas lewat internet aja gitu kan meskipun mereka juga bisa ngobrol gitu, tapi kan banyak kekurangan yang mungkin kayak nggak bisa lihat mukanya atau kan obrolan sekedar ketikan atau enggak stiker atau suara gitu kan. Iya, emoji. Terus kalau kita bandingin sama ngobrol secara langsung kan kita lebih ekspresif gitu, ketahuan ada bicaranya, terus ekspresi orang-orangnya gitu kan. Nah itu kalau menurut aku lebih berasa itu kan juga soalnya di chat pun kadang juga jarang kan lebih suka nyamperin orangnya langsung. Bener banget. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan dia butuh berinteraksi gitu loh. Nah, menurut kalian nih, coba nih ini terakhir. Nanti kita ada part 3 ya. Kalau ngobrol gini jadi ngalir seru kan? Berbahaya nggak bagi kalian? Menurut kalian berbahaya nggak yang kayak gitu? Ada orang yang akhirnya dia ya karena nggak terbuka wawasan maksudnya. Kita nggak menyalahkan juga sih. Akhirnya dia mengaminkan itu kan, keadaan itu kan, keasikan di rumah aja segala macam. Ya akhirnya putus interaksi segala macam kan. Begitu keluar dia kagetan lu, maksudnya dia gagapan akhirnya yang dikhawatirkan apa, dia banyak ego dirinya muncul gitu kan, merasa menang sendiri, jagoan gitu kan, karena seperti kata dalam tempurung kan, ya itu kebentuk akhirnya di rumah begitu dia kan ya, karena nggak ada lawan, nggak ada yang seimbang, nggak ada yang nganggap dia atau dia nggak nganggap orang gitu kan, karena nggak tahu, nggak ada interaksi gitu. Nah menurut kalian gimana tuh yang begitu? Ada aja yang kebentuk begitu loh, ketemu nggak orang-orang begitu? Pasti ketemu kan? Tapi kan buat orang introvert justru itu apa ya istilahnya surga. Bagi orang introvert kan ngobrol lewat chat ya udah bebas berekspresi, karena gak kelihatan gitu ekspresi kitanya kayak kalau misal dia si orang introvert ini ngobrol sama orangnya langsung pasti kayak gugup kayak gitu-gitu kan introvert. Kalau misalnya di chat ya udah dia bebas, soalnya teman ada juga ada yang kayak gitu, dia orangnya tuh kayak pendiam tapi di chat tuh kayak berisik gitu. Jadi kayak buat orang introvert sih ini mah malah enak banget. Surganya dia bilang. Ya secara nggak langsung dia nggak tahu apa terlalu dini menyatakan itu ya. Menghakimi pembentukan karakter dia sendiri juga gitu loh. Maksudnya dia mengiyakan sudahlah introvert, misalnya kekurangan akan pergaulan atau wawasan, dia iyakan lagi dengan keadaan begitu gitu loh. Tambah-tambah dong jadinya. Harusnya jangan kan. Wah, versi kakak gimana? Coba. Gimana yang orang-orang begitu tuh? Ya bahaya, jelas bahaya lah. Karena kan kalau menurut kakak ya si introvert orang pun ya jangan sampai ngurung diri aja. Kan di rumah juga masih ada orang, gak harus keluar rumah juga kan, ada orang, ada keluarga di rumah kan bisa ngobrol sama mereka gitu. Atau keluarga Maya tuh. Nah itu kan seenggaknya ngobrol lah. Ya udah kan keluarga. Iya, maksudnya kan konteksnya itu tadi dia sampai ngurung diri itu, terus itu sibuk 24 jam sama HP-nya berdunianya gitu loh. Iya, maksudnya dia bukan yang kayak gitu. Dia cuma pendiam aja. Iya, tanggapannya apa kalian tanggapannya soal yang begitu, tentang orang yang begitu? Bahaya. Iya sih, sama sih. Bagus. Soalnya kan kalau presentasi di sekolah ya mau gak mau harus ngomong kan. Iya. Ya udah.